Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di materi kita ya. Kali ini kita akan membahas tentang protokol-protokol atau aturan-aturan yang ada di jaringan komputer ya. Materi ini masih berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Jadi silahkan jika Anda belum mempelajari materi sebelumnya, Anda pelajari terlebih dahulu daripada nanti nggak nyambung ya. Oke, baik kita akan mulai. Ya, kali ini kita akan belajar tentang protokol standar jaringan komputer. Ya. Oke, baik. Protokol itu adalah aturan ya. Aturan kalau di jaringan komputer maka dia aturan untuk komunikasi data. Ya. Jadi harus ada aturan standar nih. Kenapa kok harus ada aturan standar? Agar masing-masing vendor, masing-masing produsen perangkat jaringan komputer itu dia nggak bikin aturan masing-masing gitu loh, sehingga semua perangkat jaringan komputer apapun vendornya, apapun distributornya, apapun mereknya bisa saling berkomunikasi ya. Jadi komputer mau yang mereknya IBM, ya mau yang mereknya iMac misalnya atau yang Asus itu semua bisa saling berkomunikasi ya dengan adanya protokol jaringan komputer ini. Oke, nah ini ada tiga protokol utama, tiga protokol dasar yang digunakan di jaringan komputer, yaitu TCP, UDP, dan ICMP. Ya, TCP atau singkatan dari Transmission Control Protocol. Ya, nah ini eh, kelebihannya adalah dia memiliki fitur error correction. Jadi ketika data dikirimkan dan dia error, maka ada mekanisme untuk meminta kirim ulang. Nah, data yang error tadi, gitu ya. Karena itulah maka dia relatif lambat, tapi reliable, dapat diandalkan. Ya, aplikasinya di mana Pak? Contohnya di komunikasi data website, misalnya. Jadi ketika kita buka website, misalnya kita buka websitenya Saintek atau kita buka e-learning, misalnya itu ya. Nah itu eh, ketika kita request dari laptop kita atau komputer kita ke servernya e-learning taruhlah, maka kita akan menerima banyak kiriman data dari servernya e-learning ya. Nah, jika di antara data-data itu ada yang rusak ya, nama juga dikirimkan dari server e-learning, maka dia bisa meminta ulang, melakukan mekanisme untuk request ulang ya. Nah, begitu juga dengan pengiriman file. Pengiriman file itu menggunakan TCP juga karena kalau ada satu bagian saja yang rusak, maka file itu akan rusak ya. Itu yang untuk TCP. Kemudian untuk UDP ya, itu dia menggunakan mekanisme send and forget. Jadi kirim dan lupakan ya. Jadi tidak ada mekanisme untuk error correction ya. Jadi protokol UDP jauh lebih cepat daripada TCP ya. Jadi kalau dikirim data rusak, kirim ulang, kirim ulang, kirim ulang, nah gitu aja. Nggak tahu yang rusak yang mana, pokoknya kirim ulang. Nah gitu ya. Jadi dia cepat tapi tidak reliable, tidak diandalkan ya. Nah ini cocok untuk pengiriman data yang relatif kecil. Misalnya itu di DNS ya, DNS request, DNS request. Jadi ketika kita mau buka Google, kita nggak tahu di mana servernya. Nah nanti kita akan mengirimkan namanya DNS request. Nanti kita akan bahas di slide setelah ini ya. Juga aplikasinya dulu digunakan pada video streaming ya, video streaming. Jadi ketika streaming video live putus-putus satu dua nggak apa-apa lah ya. Yang penting informasinya secara umum tersampaikan. Cuman sekarang sudah ada protokol baru untuk khusus untuk video streaming yang dinamakan dengan RTMP ya. Oke. Yang ketiga adalah ICMP. ICMP itu Internet Control Message Protocol. Jadi dia digunakan untuk mengetes jalur jaringan komputer. Nah, ini connect apa enggak nih? Terhubung apa enggak nih? Gitu ya. Juga dia kita bisa mengetes juga lama pengiriman datanya menggunakan paket ICMP ini. Jadi ICMP ini penting ya. Oke. Nah, kemudian selain tadi ketiga tadi itu ada berbagai macam protokol yang lain ya. Nah, secara garis besar itu ada protokol yang dinamakan dengan TCP/IP model ya. Nanti ini kita akan bahas lebih lanjut di materi selanjutnya ya. Di mana protokol ini berisi banyak protokol lagi dalamnya ya. Jadi ini kayak bungkusnya aja gitu ya. Nah, TCP/IP model ini dia merupakan standar komunikasi data di jaringan komputer saat ini ya, gitu. Oke. Itu dia dibagi menjadi beberapa lapisan ya. Yang paling bawah dinamakan dengan link ya, link layer, lapisan link.
itu dia berisi protokol tentang Ethernet, kemudian wireless LAN dan sebagainya. Atasnya lagi ada network layer, ya. Di situ berisi protokol tentang IP address, ada yang versi 4, ada yang versi 6. Atas lagi ada transport layer. Di sana berisi tentang protokol pengiriman datanya. Tadi ya TCP, UDP yang sudah kita bahas tadi. Yang paling atas ada application layer. Di sana berisi protokol-protokol yang berhubungan dengan aplikasi. Gitu ya. Ada HTTP, FTP, DNS dan sebagainya. Oke. Nah, ini ada satu protokol lagi yang penting, yaitu protokol namanya DNS, Domain Name System, ya. Jadi itu adalah protokol untuk mencari nama server. Jadi di jaringan komputer itu semuanya serba IP address, semuanya serba angka, namun manusia lebih mudah untuk mengingat nama, ya. Maka dibuatlah yang namanya domain name, ya, nama domain, ya. Nah, nama domain ini harus direlasikan dengan IP address dari server tersebut. Nah, itu ada servernya khusus yang menamani ini, disebut dengan DNS server, ya. Dia menggunakan protokol UDP dengan port defaultnya itu 53. Ya, jadi nanti kalau Anda di jaringan komputer, Anda sniffing, Anda lihat ada paket kok dia tipenya UDP dan dia destinasinya adalah port 53, berarti dia adalah paket DNS, ya. Kemudian softwarenya bisa digunakan adalah Bind kalau kita pakai Linux, kalau kita pakai Microsoft ada namanya Microsoft DNS. Ini softwarenya. Oke. Kemudian domain itu sendiri ada beberapa tingkatan, ya, yaitu top level domain, second level domain, dan third level domain. Oke, kita bahas di sini, ya. Nah, jadi mekanisme untuk mencari domain name, nama domain, nama dari sebuah domain, misalnya nih, saya mau mencari e-learning UIN Malang itu di mana ya? Nah, gitu kan. Nanti ada IP address-nya 103 sekian 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 gitu kan. Kan kita nggak mungkin tuh mengapalkan IP address-nya, ya. Nah, maka ada yang namanya DNS server, ya. DNS server yang menyimpan informasi untuk apa namanya? E-learning itu IP-nya berapa, ya. Kita coba nih. Oke, saya akan tampilkan di sini. Oke, command prompt, ya. Kita ping e-learning UIN Malang ACID. Nah, di sini ada namanya e-learning UIN Malang ACID, ada IP-nya, ya. Jadi kalau kita manusia lebih mudah dengan kalimat ini, e-learning UIN Malang AC.id. Tapi kalau komputer itu dia yang dibaca adalah IP address-nya 103.17.76.12. Nah, itu, ya. Jadi ini saya mengirimkan paket ping, yang mana ping ini dia sebenarnya dia menggunakan paket ICMP, ya. Oke, kita kembali lagi ke materi. Nah, jadi kalau komputer kita, misalnya nih ya, kita mau mencari gcorelabs.com. Gcorelabs.com itu berapa sih IP-nya? Kita tanya ke DNS, ya. Nah, DNS server ini adanya di mana? Adanya di jaringan kita, ya. Kalau di komputer kita apakah ada DNS-nya? Ada DNS client, ya. Oke. Taunya di mana? Oke, saya buka CMD lagi ya, komen lagi, comment prompt. Saya ketik ipconfig di sini, ya. Nah, di sini ada informasi dari IP address komputer saya, kemudian ada subnet masknya dan ada default gateway-nya, ya. Kalau saya ketikkan ipconfig/all, nah, informasi yang muncul lebih kompleks, ya. Salah satunya di sini adalah ada DNS server. Nah, disinilah tempat kita untuk bertanya. Gcore Labs itu adanya IP-nya berapa ya? Nah, tanya ke sini nih. Itu 92.8.10.1, 10.10.71, 10.10.726, ya. Ini ada banyak DNS server yang bisa kita tanyain. Satu nggak ngerti, dia akan tanya ke yang lain. Nah, itu secara otomatis, ya. Oke, jadi singkat kata, komputer kita sudah tahu nih berapa IP-nya. Kemudian kita tinggal menuju ke server dengan IP tersebut, ya. Singkat kata seperti itu. Panjang katanya seperti ini, ya. Oke. Pertama, komputer kita bertanya ke DNS server, berapakah IP address dari gcorelabs.com? Maka DNS server kita, anggaplah dia belum tahu, maka dia akan bertanya kepada root name server, ya. Oh, yang dia tanya .com-nya nih, .com ini kan TLD ya, top level domain. Dia tanya, oh, kalau .com itu yang handle informasinya ada DNS-nya untuk .com, ya, di sini. Oke, dikasihlah kita untuk DNS.com, kemudian
komputer kita akan bertanya kepada server yang handle.com ya. Nah, dari sini server kita server.com akan mengirimkan informasi tentang IP address-nya. Berapa sih IP address-nya geekorlabs.com gitu ya. Nah, kemudian dikirimkan ke DNS server kita lagi. Tanya lagi sama dia. Oh, ternyata nggak ada nih. Tanya lagi. Oh, geekorlabs.com itu ternyata ada sendiri DNS servernya ya. Dia dilanjutkan lagi sampai tahu IP address-nya, baru diinformasikan ke komputer kita, dan baru komputer kita tahu oh ternyata IP address-nya ada di sini. Maka dia akan menuju ke ke server tujuannya ya. Cukup panjang ya caranya ya. Dalam, Pak? Tidak apa-apa, Pak. Recording kok. Sudah. Kenapa? Oh, krimpingnya dipinjam anak-anak yang bagus. Dipakai praktikum di atas. Temen apa, Pak? Itu diumum dibongkar semua, sekarang dikerimping ulang lagi. Waduh. Tapi teman-teman TI yang ngejar sekarang. Oh gitu. Ya. Oh, Pak Aan. Oh Ya. ya. Berarti cocok banget Pak Aan di lab sharing. Yo, cocok aja. Cuman krimpingnya dipakai sama anak-anak praktikum sekarang. Memang ada kelas. Ada, adanya itu, Pak. Ya wes. Sekarang cuma dua ini, Pak ya. Sementara itu adanya. Siap. Ya, cuma dua ini, Pak ya. Nggih. Konektornya nggih, jangan bawa, Pak. Jangan bawa, Pak. Oke. Sama ini, Pak ya. Siap. Ngapunten yang bagus, dan anak nanti saya mintakan deh. Iya. Yang putih itu loh. Sing iku ono sing untune gigis. Oh. Jadi jangan cek dulu. Ya. Engko di tes ya konek-konek tibae untune gigis. Ada salah satu itu sing untune gigis, jangan cek. Jadi pas dikerimpingkan itu ada satu yang nggak nekan. Nggih, Pak. Siap. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, kemudian nama domain tadi itu ada aturan juga penamaannya ya, yaitu dinamakan dengan URI, URL dan URN. Nah, apalagi ini ya. URI itu singkatan dari Uniform Resource Identifier ya. Jadi itu adalah alamat dari sebuah resource, biasanya file secara utuh, secara keseluruhan ya. Kalau URL itu Uniform Resource Locator ya. Kalau URN Uniform Resource Number atau Resource Name ya. Nah, bedanya apa? Oke, saya contohkan saja biar mudah ya. Contoh, anggaplah kita punya alamat namanya https elearning.uinmalang.ac.id/index.php ya. Nah, ac.id ini itu adalah termasuk top level domain ya, domain utamanya. Kemudian UIN Malangnya itu adalah second level domain atau umum disebut dengan domain name. Sedangkan e-learningnya itu adalah third level domain atau umum disebut dengan subdomain ya. Sedangkan resource-nya yang diakses adalah index.php filenya ya. HTTPS itu adalah protokol untuk pengiriman datanya ya. Itu semua disebut dengan URL ya, URL ya. Uniform Resource Locator ya. Sedangkan URN, nah ini bentuknya seperti ini nih, misalnya ISSN nomor sekian ya, itu disebut dengan URN. Jadi tujuan URN adalah meskipun dia resource yang berpindah-pindah, tetap bisa teridentifikasi. Contohnya itu adalah ISSN. ISSN itu adalah nomor buku secara internasional ya, gitu. Jadi dimanapun bukunya nomornya tetap ya gitu. Berbeda dengan URL. Kalau index.php-nya ini saya pindah folder misalnya, itu sudah rusak URL-nya. Nggak bisa kelacak. Tapi kalau URN tetap bisa terlacak ya. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya protokol DHCP. Ya, DHCP itu pemberian konfigurasi jaringan komputer secara dinamis dan otomatis ya. Jadi ketika kita menggunakan DHCP server, maka kita bisa mengotomatisasi pemberian IP address terhadap perangkat-perangkat yang masuk ke dalam jaringan kita. Nah, gitu ya.
Itu ada mekanismenya, dinamakan dengan DHCP handshake ya. Jadi pertama ketika komputer kita berhubung ke jaringan komputer, maka dia akan mengirimkan paket yang namanya DHCP discover. Dia akan nyari nih broadcast. Apakah di jaringan ini ada DHCP servernya gitu. Kemudian jika ada, DHCP server akan merespon dengan paket namanya DHCP over. Oh ya, ada ini apa namanya DHCP servernya gitu ya. Di paket DHCP over ini ada MAC address dari DHCP servernya. Maka komunikasi selanjutnya adalah si klien tidak lagi membroadcast tapi langsung mengirimkan ke DHCP servernya, yaitu paket yang namanya DHCP request, meminta informasi tentang jaringan komputer kita gitu ya. Kemudian DHCP server akan memberikan informasi tersebut dengan paket yang dinamakan DHCP acknowledge ya. Sekali lagi karena ini sudah ada MAC address-nya, maka datanya jadi broadcast, melainkan dikirimkan langsung ke perangkat tersebut ya. Itu yang dinamakan dengan DHCP handshake. Ada lagi protokol yang lain yaitu HTTP ya. Ini sudah umum digunakan untuk pengiriman data antara klien server ya, untuk website biasanya. Kemudian dia tidak aman karena data dikirimkan secara plain text ya, secara telanjang apa adanya. Jadi ketika Anda mengirimkan username password menggunakan protokol HTTP itu juga akan kelihatan tertulis jelas di paketnya. Jadi tidak dienkripsi. Agar aman disarankan untuk menggunakan HTTPS ya, HTTP plus SSL. SSL itu untuk mengenkripsi paketnya ya. Oke. HTTP dia menggunakan TCP ya, ada mekanisme untuk error correction-nya dan juga dia menggunakan default-nya port 80. Kalau HTTPS dia portnya 443 itu default-nya. Oke, protokol yang lain yaitu File Transfer Protocol (FTP) ya. Ini adalah protokol standar untuk mengirimkan data dari klien ke server ya. Mungkin Anda bertanya-tanya, Pak, website itu kan terdiri dari banyak file. Bagaimana cara mengirimkan file website yang sudah saya bangun di lokal komputer saya ke server? Nah, ini menggunakan yang namanya FTP ya. FTP itu dia ada FTP server, ada FTP client ya. Nah, ini untuk apa namanya mengakses FTP server ada loginnya, ada username dan passwordnya. Namun FTP ini tidak aman ya, sama seperti HTTP, informasi usernya, username passwordnya itu dikirimkan secara plain text ke server. Ya. Nah ini berbahaya ya. Bagaimana solusinya? Gunakan SFTP atau FTPS. Ya, ini berbeda ya. Secure FTP dan FTP secure itu berbeda ya. Portnya berbeda, protokolnya berbeda. Tapi intinya keduanya sama, yaitu mengamankan komunikasi data dari FTP. Oke, berikutnya adalah protokol email. Ya, ada beberapa macam. Yang pertama ada namanya IMAP. Ya, IMAP itu untuk mengakses server email yang ada di server menggunakan email klien. Ya, nah ini emailnya tidak di-download kalau kita pakai IMAP. Ya, sehingga masih ada di email server dan kita bisa mengakses dari beberapa komputer. Ya, kemudian ada lagi namanya POP3, Post Office 3. Ya. Itu dia defaultnya akan mendownload semua email yang ada di email server ke email klien gitu. Jadi email server itu hanya untuk tempat pengiriman data saja ya. Datanya, emailnya ada di email klien. Sehingga kita nggak bisa mengakses emailnya dari berbagai perangkat. Nah gitu ya. POP3 ini sekarang sudah jarang digunakan ya, karena sekarang kita udah memiliki banyak perangkat. Itu untuk mengambil datanya. Untuk pengiriman datanya kita menggunakan yang namanya SMTP ya, Simple Mail Transfer Protocol ya. Jadi itu untuk mengirimkan emailnya dari email klien ke mail server. Oke, dan ini terakhir ada yang agak mirip namanya SNMP ya, Simple Network Configuration Protocol. Namanya mirip-mirip tapi fungsinya berbeda. Ya, kalau yang SNMP ini itu digunakan untuk mengirim memanajemen jaringan komputer kita ya. Jadi ini adalah protokol standar komunikasi untuk manageable switch atau router yang kemarin sudah kita pelajari ya. Jadi di sini melalui SNMP ini kita bisa melihat statistik pengiriman data dari perangkat-perangkat jaringan komputer. Yaitu bisa digunakan untuk network monitoring. Jadi ketika jaringan komputer itu dia down, overload, itu kita bisa tahu. Oh, di sini yang overload, di sini yang down, kemudian penyebabnya apa?
kita bisa tahu melalui perangkat monitoring ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah protokol itu merupakan aturan standar dari komunikasi data, ya. Kemudian dengan adanya protokol ini, seluruh perangkat meskipun berbeda vendor, berbeda pabrik, berbeda merek bisa saling berkomunikasi, tidak dimonopoli oleh satu merek saja, ya. Kemudian ada beberapa protokol yang umum digunakan, yaitu ada TCP, ada UDP, ada ICMP, ada TCP/IP. Nanti ini kita akan bahas di materi selanjutnya lebih detail. Ada DNS, kemudian ada DHCP, ada HTTP, ada FTP, SNMP, POP3, IMAP, dan SNMP terakhir. Oke, cukup banyak materi kali ini ya. Oke, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Silakan Anda kerjakan post testnya sekarang ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.